Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cirasani. Saya dari PMR Unit SMP Negeri 1 Pamengpeuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus corona atau COVID-19. Tahukah kalian apa itu coronavirus? Coronavirus adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau COVID-19. COVID-19 berasal dari kata CO, corona, dan VI, virus, dan D, disease, yang artinya penyakit, yang ditemukan di akhir tahun 2019, yang mana bila disingkat menjadi COVID-19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Penyebaran virus corona ini melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung melalui droplet atau percikan air liur seseorang yang terkonfirmasi positif corona saat ia batuk atau bersin. Dan secara tidak langsung yaitu melalui droplet orang yang terkonfirmasi positif corona jatuh ke tanah atau ke benda dan seseorang menyentuhnya. Gejala yang terjadi saat seseorang terkonfirmasi positif corona yaitu ada 3 macam gejala, seperti gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Gejala ringan seperti gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, dan mudah kelelahan. Yang kedua, gejala sedang seperti badan linu-linu, sakit tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, dan hilangnya indera penciuman, juga perasa. Nah, gejala berat seperti sesak napas, nyeri dada, dan juga hilangnya kemampuan untuk berbicara. Cara pencegahan agar kita terhindar dari paparan virus corona yaitu 1. Kita harus sering melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tentu kita sebagai anak PMR pasti mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, yaitu dengan cara mengalirkan air, menggunakan sabun, gosok sabun hingga berbusa, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, ruas-ruas jari, ujung jari serta kuku-kuku, dan membilasnya kembali hingga bersih. Nah, yang kedua, social distancing atau jaga jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, memakai masker dan membawa hand sanitizer jika kita berada di luar rumah atau sedang bepergian. Yang keempat, kita harus menjaga daya tahan tubuh agar kita terhindar dari paparan virus corona, yaitu dengan cara kita memakan makanan yang bergizi dan berprotein, juga bervitamin, atau melakukan olahraga dan berjemur di pagi hari. Jangan lama-lama, minimal 15 menit saja ya. Maksud saya maksimal. Dan yang kelima, jangan sekali-kali menyentuh mata, hidung, atau mulut ketika tangan kita belum bersih atau belum mencuci tangan atau belum menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari paparan virus corona. Kasus penyebaran virus corona di Indonesia saat ini berada di ketujuh ya di dunia, yaitu sebanyak 147.000 kasus terpapar virus corona dan 101.000 orang sembuh dan 6.418 orang meninggal dunia. Grafik pandemi virus corona ini terus meningkat sampai-sampai orang yang terkonfirmasi positif corona di dunia sebanyak 22,5 juta kasus positif corona. Saat ini ada beberapa negara yang menguji coba atau menyiapkan vaksin tetapi masih dalam tahap uji coba. Salah satunya negara kita, negara Indonesia. Selain negara Indonesia, ada negara Cina, ada negara Bangladesh, ada negara Rusia, dan Brazil. Vaksin dari Indonesia terbuat dari senyawa-senyawa obatan kimia. Senyawa obat-obatan herbal, maksud saya, mohon maaf. Dan saat ini katanya negara Indonesia diimpor vaksin dari Cina sebanyak
1.620 vaksin yang akan diuji coba di Kota Bandung. Nah, semoga berhasil ya. Lalu, apa saja sih alat pelindung diri atau APD yang harus kita bawa saat kita berada di luar rumah? Yaitu kita harus membawa hand sanitizer. Yang kedua, harus memakai masker. Cara masker ada berbagai banyak masker. Salah satunya masker kain, masker bedah, masker N95, masker gas, masker N99, dan masih banyak lagi. Cara memakai masker yang benar yaitu 1, kita harus menggunakan hand sanitizer atau kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan menggunakan 6 metode langkah yang tadi ya. Jika sudah bersih, kita gunakan masker. Kita cek kondisi masker. Apabila ada masker yang kotor atau yang berlubang, jangan kenakan masker itu. Ganti dengan yang baru. Lalu, pastikan yang berkawat masker ini, masker bedah. Tentukan masker yang ada kawatnya di atas dan yang tidak ada kawatnya di bawah ya. Lalu, pakai. Jangan menyentuh bagian masker, bagian tali atau pinggir masker saja. Yang ke ini, lalu klip sesuai ukuran hidung. Seperti ini. Jangan menggeserkan masker ke leher. Lalu kita cek. Jika tidak ada udara yang keluar, maka masker siap digunakan. Lalu, kita sudah cek. Ganti masker sebanyak maksimal 4 jam sekali. Jika sudah 4 jam harus kita ganti. Lalu, cara membuka maskernya seperti ini. Jangan kita sentuh bagian luar ya. Ya sudah seperti ini. Kita gulung-gulung. Lalu, setelah ini kita buang ke tempat tong sampah yang tertutup. Jangan lupa cuci tangan kembali. Nah, tapi kan kita sekarang banyak menggunakan masker kain. Jangan lupa ganti setiap 4 jam sekali dan mencucinya menggunakan sabun yang bersih, lalu mengkeringkannya. Jangan lupa setrika karena panasnya setrika dapat membantu juga kuman-kuman yang masih tersisa di masker itu mati ya. Jangan lupa. Lalu Indonesia dan negara lainnya di seluruh dunia pasti akan pulih dari pandemi virus corona ini. Saya yakin pasti akan pulih. Untuk mempercepat pemulihannya, kita harus membantu dengan cara kita berdiam diri di rumah, jangan keluar rumah, jangan kemana-mana bila itu memang tidak penting atau tidak terdesak. Kita harus menghargai jasa pahlawan tim medis yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kita, demi memperangi virus corona ini. Stay safe and stay healthy. Jangan kemana-mana. Saya yakin presentasi saya tadi akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari paparan virus corona ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga lingkungan agar tetap bersih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.